Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Saudara, selamat sore saudara. Kembali kita berkumpul di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah streaming tetap dalam berkat Tuhan Yesus. Kembali kita memiliki kesempatan untuk beribadah bersama merayakan hari Jumat Agung. Mari kita siapkan hati untuk berdoa.
Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kau Allah yang memegang kehidupan kami, menjagai kami Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini untuk beribadah bersama dalam keadaan sehat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan Yesus. Biarlah setiap ibadah kami Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah untuk setiap kami, memperbaharui setiap kami Tuhan, membawa hati kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita saudara. Kami udah mau bangkit berdiri, kami mau memuji muliakan nama Tuhan bersama. Karena terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala bersama menyembah yang Tuhan. menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Semangat lagi saudara. Sama-sama kita katakan oh bersama. Oh,
kita. Amin. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan setiap kita. Membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, Dia Raja kita, Dia Putri yang atas kita. Amin. waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan, ku bebas bersama Tuhan. Bebas, bebas, bebas Karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas bersama Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas. Ku telah Amin. Kita bebas dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit. Kita disembuhkan dari Tuhan Yesus. Kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sapa kanan kiri saudara. Jangan salam-salaman, lambaikan tangan. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Silahkan duduk saudara. Silahkan duduk saudara. Kita akan menyiapkan hati untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Begitu dalam kasih Kristus akan setiap kita. Dia menebus setiap kita dengan dosa. Dengan dosa yang sangat-sangat penuh dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib. Dengan darahnya yang kudus tercurah dan mati di kayu salib untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah
saat kami dengar. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Salah katakan, Engkau ku sembah. Katakan dengan kerinduan hatimu. sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu nyata untuk kami Tuhan, memperbarui hati kami Tuhan. Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami rindu, kami haus, kami lapar Tuhan. Penuhi kami Tuhan Yesus. Jangan biarkan hati kami hampa, jangan biarkan hati kami kosong Tuhan. Tapi biarlah hati kami memiliki kehadiran-Mu Tuhan Yesus, yang membawa kedamaian, membawa sukacita Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, bila mana kami telah pergi jauh, telah melupakan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Kami buka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau mulia Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau. Karena kasih-Mu yang selamatkan kami, menyucikan dan memperbarui kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Mungkin yang takut Tuhan. Mungkin yang lemah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga setiap kami, memenuhi kami, memberikan kami kekuatan. Berkat yang terbaik kami mau terima daripada Engkau Tuhan. Kasih-Mu akan kami rasakan Tuhan Yesus. Sepanjang kehidupan kami, biarlah kami merasakan sukacita, damai daripada Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami lengah Tuhan, karena kami tahu di luar sana itu banyak orang yang belum tahu jalan-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami. Jangan biarkan kami pergi Tuhan. Dekap kami selalu di bawah tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sempurna seperti Engkau. Haleluya Yesus. Kami persilakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Bela kami lebih dekat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan. Karena kami pada tahun ini adalah memiliki kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat Agung. Kalau bukan karena tangan Tuhan, kita tidak bisa ada di tempat ini. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir. Karena Tuhan Yesus telah mencurahkan berkat dan mencurahkan cuaca yang baik sehingga kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Yang mengikuti ibadah streaming, Tuhan Yesus pasti menjamah dan juga menyertai. Dimanapun saudara, percayalah bahwa hatimu pasti dijamah oleh Tuhan. Jangan biarkan kegelapan, jangan biarkan kesepian, jangan biarkan semua yang ada di pikiran kita menghantui kita. Tapi biarlah kasih Tuhan Yesus saja yang ada untuk setiap kita. Menutup bungkus kita, memberikan kita kemenangan. Haleluya. Jika ada kegundahan di hati kalian, berdoalah, renungkanlah kepada Tuhan. Ucapkan secara perlahan-lahan, Tuhan Yesus, aku lemah Tuhan. Tuhan Yesus, aku bingung. Tuhan Yesus, aku gak punya duit. Tuhan Yesus, aku bingung mau ngapain. Tetap bergumul sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku gak tahu harus gimana. Tapi biarlah Engkau yang tuntun Tuhan. Engkau yang tuntun pikiranku. Engkau yang tuntun setiap perkataanku Tuhan. Biarlah menjadi berkat dan juga menjamah setiap orang-orang yang rindu akan Engkau Tuhan. Celikan mataku agar aku tahu Tuhan, apa rencana-Mu atas kehidupanku. Bukalah hatiku Tuhan, agar aku tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kita siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kalau malam hari ini kami sedang menaikkan puji-pujian, ini bukan tentang sebuah acara Tuhan, bukan tentang musik, bukan tentang sebuah pertunjukan, tapi malam hari ini adalah tentang Kau sendiri Tuhan. Bagaimana kasih setiamu yang telah Kau buktikan di atas kayu salib. Engkau dengan rela memberikan semua kehidupanmu. Engkau bahkan rela Tuhan menderita buat seorang
setiap kami yang ada di sini, yang tidak layak, yang kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi satu hal, biarlah malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah setiap kami mengalami kasih yang baru, kasih yang berlimpah, kasih yang tidak ada batasnya. Kami izinkan hati kami terbuka Tuhan. Sementara kami mendengar firman ini disampaikan, pesan ini disampaikan. Kau yang menerobosi setiap hati kami, Kau yang melawat kami Tuhan, dimanapun kami berada, baik pada setiap anak-anakmu yang ada di rumah, pada setiap anak-anakmu yang ada di gereja, bahkan yang di tempat ini, yang ada di luar kota Blora. Berkati, terobosi Tuhan, berkat yang sama yang mengalir Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicaralah Tuhan dengan bahasa yang kami bisa mengerti. Mari Roh Kudus jamah hati, jamah hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara, baik saudara yang ada di Blora, Shalom Saudara, dan saudara yang ada di gereja di cabang, baik saudara yang ada di Cepu. Boleh lambaikan tangan saudara yang di Cepu, di Banyutowo, yang di Kubu, Pati, Juwana, di mana lagi? Di Mojo ya. Haleluya. Saudara bisa lihat ya. Oke, kita sama-sama ya saling melambaikan tangan ya. Mereka juga bisa lihat kita kok saudara ya. Oke, dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hari ini ibadah kita nggak sendiri saudara ya. Kita bersama-sama dengan streaming dari Blora ini sampai ke gereja-gereja yang ada di cabang. Oke, malam hari ini firman Tuhan diberikan dengan judul, dengan tema adalah kasih yang sempurna. Nah, saudara, untuk mengenal kasih Tuhan, kasih yang sempurna, itu kita nggak bisa mengukur dengan takaran kasih kita, saudara. Kenapa? Karena kasih manusia ini terbatas. Kasih kita ini terbatas. Kita ini hanya dikatakan punya kasih. Dan itu pun ada di dalam area yang namanya emosional atau area jiwa kita, saudara ya. Yang artinya begini, hari ini bisa ada, besok bisa berubah. Ya. Hari ini kita suka banget, tapi tunggu, suasana berubah maka semua juga akan berubah, saudara. Ya, itulah kasih manusia, saudara. Nggak ada yang kekal, gampang sekali berubah. Ya. Berbeda dengan kasih Tuhan, yang dimana kasih Tuhan itu adalah kekal, saudara ya, nggak pernah berubah. Nah, ada sebuah cerita yang lucu, saudara ya. Saudara kalau ngerti tren hari-hari ini ya, saudara perhatikan beberapa tahun terakhir ini ya, 4-5 tahun terakhir ini ngetren yang namanya ala Korea, saudara ya. Dari film Korea, makanan-makanan Korea, pakaian-pakaian Korea, saudara ya. Bahkan sampai foto-foto selfie ala Korea, saudara ya. Nah, satu hari ceritanya ada seorang pasangan, ya remaja, pemuda-pemudi, mereka masih dalam masa pacaran, mereka udah kuliah ceritanya, gitu saudara ya. Lah, mereka ini sama-sama penyuka drama Korea, style-style Korea, saudara. Jadi setiap kali kalau mereka chatting gitu ya, jarak jauh, pacaran jarak jauh, mungkin karena beda tempat kuliah, beda kos-kosan, saudara ya. Nah, setiap kali mereka kirim foto, mereka selalu foto dengan sebuah pose ala Korea, yang artinya tuh I love you. Berapa banyak saudara ngerti? Ngerti ya? Posenya gimana? Gini saudara. Betul ya? Dulu saya nggak ngerti saudara ya, saya baru ngerti dari teman saya. Ternyata setiap kali mereka foto, selfie gitu ya, gitu ya, tangannya selalu gini saudara. Artinya I love you. Nah, singkat cerita mereka ini menikah. Nah, dalam waktu mereka menikah, beberapa tahun setelah menikah saudara ya, nah, satu hari suaminya pulang kerja nih. Suaminya pulang kerja, dia bersama teman-temannya, teman-teman kantornya ke rumah, dan waktu suaminya pulang kerja ada di rumah, tiba-tiba suaminya ini panggil istrinya, teriak begini, "Ma, cepet buatin minum, ya, buatkan kopi dan teh, dan beberapa makanan.
ayo ini ada teman-temanku, kita kumpul di sini gitu ya. Dan istrinya keluar dari dapur saudara ya, keluar dari belakang, keluar dari dapur, lalu dari jarak jauh istrinya kasih tanda begini saudara ya kepada suaminya. Suaminya senengnya luar biasa. Dia pikir, wah istriku ternyata setelah beberapa tahun menikah, mereka ini masih romantis banget ini. Ya. Kemudian suaminya dengan bangga membalas tanda ini, yang artinya I love you. Begitu ya. Lalu suaminya ngobrol lagi, makanan belum keluar. Dia, cepetan, mana minumnya sama kopinya. Istrinya keluar lagi saudara, istrinya kasih tanda begini lagi saudara. Suaminya senengnya 2 kali lipat. Ya, dia kasih tanda begini yang sama saudara sebagai membalas I love you. Dan tahukah saudara, waktu suaminya membalas dengan tanda I love you, tiba-tiba istrinya maju keluar dengan sambil marah-marah. Dia sambil gini, Pak, ini bukan I love you, ini tandanya uang belanjaan sudah habis. Ya saudara, ya, artinya ternyata suaminya salah lihat saudara. Dari belakang istrinya kasih tanda begini saudara. Ya, makanya saudara, bapak-bapak, kalau istrimu sedang begini, ya jangan dibalas begini. Langsung keluarkan dompet, ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini artinya apa? Bahwa artinya kasih manusia itu bisa berubah, gampang berubah. Tapi berbeda dengan kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 kita lihat. Next. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Multimedia bisa tolong dikeluarkan. Ya, dikatakan sebab Allah adalah kasih. Allah itu enggak punya kasih, tapi dia sendiri adalah kasih. Seluruh kehidupannya adalah kasih. Hakikat hidupnya adalah kasih. Arti kata adalah keberadaan Tuhan seutuhnya. Hakikat hidupnya adalah kasih. Saya beri contoh begini. Kalau saya ngomong, saudara, hakikat yang namanya Lukas, itu kulitnya kuning, matanya sipit, tubuhnya agak pendek, saudara. Artinya begini, saudara setuju gak setuju, saya seperti ini. Kulit saya tetap kuning, saudara. Saudara kenal saya atau enggak, mata saya juga tetap sipit. Rumah saudara jauh atau dekat, saudara benci saya atau suka saya tetap pendek. Saya enggak berubah. Begitu juga kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kebaikan kita nggak menambahi kok kasih Tuhan. Bahkan kejahatan kita, keburukan kita, kegagalan kita tidak mengurangi kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saya berdoa malam hari ini, supaya setiap kita, waktu kita datang kepada Tuhan, kita nggak datang dengan rasa, aku ini kira-kira pantas gak yo ketemu Tuhan. Kira-kira Tuhan itu sayang gak sama kita. Saya mau katakan, Allah adalah kasih. Dan dia buktikan kasihnya dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa saudara? Dengan salibnya. Kalau orang Korea memberikan tanda seperti ini sebagai bukti cintanya, dan itu bisa berubah. Tapi saya mau katakan malam hari ini, bukti salib adalah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu malam hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Ada 6 hal yang Tuhan nyatakan melalui salib, melalui Paskah malam hari ini. Saudara pikir, Pak, kok 6 ya, kakean Pak. Nah, kalau mau lebih bisa saudara, karena seharusnya kalau bicara tentang kasih Tuhan, bisa sampai 6.000 lebih, bahkan tidak terbatas saudara. Ya, tapi jangan khawatir, saya akan berikan dengan secara cepat. Saya ambil dari kata Paskah. Per huruf demi huruf. Kata P yang pertama, apa yang Tuhan berikan? Kasih Tuhan gambaran apa yang Tuhan berikan di dalam Paskah? Yang pertama adalah bahwa di dalam kasih Tuhan melalui Paskah ada yang namanya penebusan. Kita buka Efesus 1 ayat yang ke-7, saudara. Efesus 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan jelas dikatakan, sebab hanya di dalam darahnya kita memperoleh penebusan.
Kita memperoleh pengampunan dosa bukan berdasar karena perbuatan baik kita, bukan berdasar karena persembahan kita lebih banyak, bukan berdasar karena pelayanan kita lebih banyak, lebih besar, Tuhan mengasihi, enggak. Tapi berdasarkan kasih-Nya, Dia menebus setiap saudara dan saya melalui Paskah ini, saudara. Tahukah saudara, melalui darah yang mahal, kita ini ditebus. Paskah pertama, kalau saudara baca dalam Keluaran 12, Keluaran 12 itu adalah Paskah, kisah tentang Paskah pertama. Waktu itu adalah bangsa Israel ada dalam perbudakan di tanah Mesir. Mereka budak 400 tahun. Tahukah saudara arti kata budak? Seringkali saya sampaikan, yang namanya budak 400 tahun. Artinya mereka nggak punya cita-cita apapun, saudara. Saudara bisa bayangkan seorang anak, ya 400 tahun itu berapa generasi, saudara? Kalau satu generasi saya anggap 25-30 tahun, itu 10 generasi mereka sebagai budak, saudara. Sehingga kalau anak kecil ditanya, nak cita-citamu apa? Budak. Karena mereka lihat orang tuanya budak, kakeknya budak, tetangganya budak, pamannya budak. Semua yang di sekelilingnya budak, perkampungan budak, saudara. Tapi tahukah saudara, malam sebelum mereka dibebaskan, satu-satunya cara budak ini bisa keluar, bisa merdeka, adalah dengan ditebus. Dan hari itu, ada seorang pribadi yang menebus mereka. Dan tebusannya bukan kilauan, saudara. Bukan borongan, enggak. Karena Keluaran 12 kali nanti saudara baca ya. Bagaimana Tuhan perintahkan pada bangsa Israel, masuk ke dalam rumahmu masing-masing. Ambil domba jantan yang sulung, tidak bercacat dan tidak bercela. Sembelih. Dan darahnya harus kau usapkan di setiap ambang pintu rumah. Dan mereka harus tinggal di dalam rumah itu sebagai perlindungan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka harus makan itu roti, saudara. Roti tidak berarti setiap orang, setiap anak, setiap manusia, satu persatu mereka makan, saudara. Artinya apa? Bahwa Tuhan menebus mereka satu, seorang demi seorang. Sampai tidak ada yang tersisa. 2 juta orang lebih bangsa Israel ditebus Tuhan satu persatu. Dan malam hari itu, setelah mereka menerima perjamuan, setelah mereka menerima darah anak domba, mereka dibawa Tuhan keluar. Tahukah saudara? Mungkin bagi kita darah anak domba biasa, ya. Tapi hari itu kalau saudara ada dalam bangsa Israel, mereka tahu betul bahwa darah anak domba sangat mahal harganya, saudara. Saya katakan demikian kenapa? Karena waktu Rasul Yohanes Pembaptis, waktu dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan, hari itu tiba-tiba Yesus nongol keluar. Saudara tahu reaksi dari Yohanes? Yohanes itu kalau saudara nanti baca ya di firman Tuhan bilang gini, bahwa tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan dari wanita yang tampil lebih besar daripada Yohanes. Artinya ini anak luar biasa di mata Tuhan. Tapi tahukah saudara, seorang anak yang paling besar yang pernah lahir di muka bumi namanya Rasul Yohanes bilang gini, lihat anak domba Allah yang menebus dosa manusia telah datang. Bahkan Rasul Yohanes bilang, untuk membuka kasut pun aku gak layak. Artinya apa? Yohanes Pembaptis tahu betapa mulianya, betapa berharganya Yesus buat hidupnya. Sebab darahnya yang akan membebaskan manusia. Melalui Paskah ada penebusan dengan darah yang mahal kepada setiap saudara dan saya. Yang kedua, saudara, huruf kedua adalah A. Melalui Paskah Allah menyertai setiap kita. Kita baca dalam Matius 1 ayat 23.
Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya suka ayat ini, saudara. Sebab begini, waktu Yesus pertama kali datang, waktu Tuhan pertama kali hadir di muka bumi, dia nggak ngomong sama malaikatnya, ayo kasih nama, ya, yang hebat dong, gitu kan. Jangan mau kalah sama Avenger, gitu ya. Jangan mau kalah sama Iron Man, gitu ya. Oh ini Tuhan yang perkasa, gitu. Tuhan yang hebat, Tuhan yang pencipta langit bumi. Enggak, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia sedang nggak tunjukkan sesuatu yang wow menurut ukuran manusia. Enggak. Tapi apa yang dia Tuhan mau manusia, supaya setiap kita mengenal, kita bisa datang kepada Bapa, kepada Tuhan, adalah dengan nama Allah yang menyertai kita. Inilah alasan Tuhan datang. Dia menebus setiap saudara dan saya malam hari ini. Supaya setiap kita punya kesanggupan untuk berjalan bersama Tuhan. Markus 3 ayat 14. Firman Tuhan katakan demikian. Yang menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Hari itu Yesus sedang berjalan dengan para murid-murid dari itu. Murid-murid belum ada, saudara ya, dengan gerombolan orang. Dan tiba-tiba di Markus 3 ayat 14, setelah berhari-hari, beberapa tahun ya, Yesus melayani banyak orang. Tiba-tiba Yesus ini memilih khusus spesial 12 orang yang menjadi muridnya. Yang dikatakan yang akan menyertai dia kemanapun dia pergi, sudah, untuk memberitakan Injil. Yang menjadi pertanyaan begini, siapa 12 orang ini? Apakah mereka orang hebat? Apa lebihnya 12 orang ini daripada orang-orang yang menyertai Yesus yang lain? Apakah mereka hebat? Enggak. Mereka ini cuma nelayan biasa, enggak berpendidikan, saudara. Mereka enggak terpandang. Mereka orang-orang yang kasar, mereka adalah orang-orang yang bodoh sebenarnya. Mereka nggak pernah sekolah, punya pendidikan yang baik, saudara. Ya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang penakut, pecundang, saudara. Bahkan sebelum Yesus disalibkan, mereka adalah orang-orang yang lari terbirit-birit. Beberapa mereka mengkhianat, menjadi pengkhianat. Beberapa mereka menjadi pecundang dan bahkan menyumpai dan menyangkal Yesus sebagai gurunya. Yang menjadi pertanyaan begini, apakah Yesus nggak tahu bahwa itu bakal terjadi dengan 12 yang dipilih? Yesus tahu, dia Tuhan, dia tahu dong. Tapi apakah respon Yesus? Apakah dia batal memilih karena kelemahan dari 12 muridnya? Enggak, saudara. Dia tetap memilih 12 muridnya supaya muridnya berubah. Dan enggak berhenti sampai di situ. Bahkan Yesus berjalan ke kayu salib, mati buat murid-muridnya yang dia tahu bahwa bakal murid-muridnya akan mengkhianati, meninggalkan dia, menyangkal dia, saudara. Saudara lihat, betapa kerinduan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan akan menyertai setiap saudara dan saya tanpa melihat kekurangan atau kelebihan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, melalui Paskah, melalui korban Yesus di atas kayu salib, huruf ketiga adalah S. Apa yang Tuhan nyatakan adalah kesembuhan atau healing, saudara. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Berapa banyak saudara percaya malam hari ini? Saudara yang mungkin datang sedang bergumul, kita bergumul dengan sakit kita. Saudara sedang bergumul dengan sakit ekonomi. Saudara bergumul dengan sakit di dalam keluarga, di dalam batin saudara. Tapi malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya dikatakan kita menjadi sembuh. Ada sebuah puisi ya. Saya nggak tahu pakai ini puisi atau enggak. Ditulis oleh seseorang. Ya, saya mau baca buat saudara. Saya bisa minta pemain musik bisa maju ke depan. Bisa main dengan lembut, pemain keyboard. Puisinya dikatakan demikian. Tuhan tahu bahwa hari Jumat yang mengerikan itu akan datang. Mahkota duri, paku yang besar, cambuk yang tajam, pentungan, tangan perwira yang dia ciptakan, ludah dari setiap mulut manusia ciptaannya, daging yang terkoyak, darah yang tercurah, jeritan kesakitan di setiap pukulan. Bagi setiap kita, itu adalah kengerian. Tapi bagi Yesus, itulah satu-satunya jalan supaya setiap saudara dan saya, kita disembuhkan. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, saudara. Dia bayar dengan lunas. Dia rela menyerahkan nyawanya. Karena Tuhan tahu, setiap tetes darah yang tercurah, dia sedang tebus. Kalau Tuhan tebus, enggak borongan. Setiap nama demi nama di tempat ini, dimanapun saudara berada hari ini, setiap tetes darahnya membebaskan setiap umat manusia. Bagi Yesus, itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saya berdoa malam hari ini, saudara yang sakit, saudara akan sembuh. Yang setuju katakan amin. Saudara yang mengalami susah, saudara sedang mengalami pergumulan, entah tentang kesehatan dalam hidup. Kasih-Nya melampaui setiap pergumulan kita. Jangan khawatir, jangan takut kata Tuhan. Yang keempat, saudara, berkat apa yang Tuhan berikan dalam Paskah. Selanjutnya dari kata K. Multimedia bisa turun. Kata K adalah bicara tentang kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ternyata kata kebenaran ini bukan sebuah objek, tapi subjek. Bukan apa atau benda, bukan. Saudara. Tapi kebenaran adalah siapa. Dan Yesus katakan, kebenaran itu aku. Akulah jalan, akulah kebenaran. Kebenaran buat siapa? Buat setiap saudara dan saya. Kita yang setiap hari bergumul dengan dosa, kita yang setiap hari jatuh bangun dengan dosa, yang seharusnya kita ini tinggal di dalam kutuk, kita tinggal di dalam kesengsaraan, kita tinggal di tanah-tanah yang kering, tapi Tuhan datang. Dia datang sebagai kebenaran, menutupi segala pelanggaran setiap saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus sebagai kebenaran dalam hidup kita, maka ini yang luar biasa. Bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah kebenaran, maka Tuhan gak pernah berbohong dalam hidupnya. Bahkan Dia tidak bisa pernah berbohong. Artinya begini, janji apa yang saudara pernah terima, percayalah, melalui kuasa darahnya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Yesus memberikan hidupnya sebagai kebenaran buat kita. Dan janjinya akan digenapi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita sedang berpikir, Pak, saya nggak terima janji Tuhan apa-apa. Belum terjadi. 2 Petrus 3 ayat 9 kata Tuhan katakan demikian, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya,
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara perhatikan, kalau mungkin hari ini janji Tuhan belum terjadi, bukan berarti janji itu hilang kata Tuhan. Tapi dia bersabar, dia nunggu kita berbalik. Kasih karunia diberikan, berkat diberikan, kebenaran diberikan. Meterai, kepastian, kesembuhan diberikan. Tapi kita harus berbalik. Amin. Kita harus mengalami juga yang namanya pertobatan. Menerima salib. Yang kelima, saudara. Huruf yang kelima adalah A. Melalui kuasa salibnya, kita menjadi anak yang kesayang. Jadi anak kesayangan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Siapa kita? Siapa saudara dan saya? Kita dulu budak. Sama seperti bangsa Mesir. Budak saudara. Kalau pegawai masih lebih enak. Tapi budak dosa. Yang artinya bahwa kita sebenarnya nggak punya masa depan. Tapi karena darahnya, karena pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya yang menebus setiap saudara dan saya. Yang betapa mahalnya, mulianya darahnya. Sehingga kita yang darinya budak, kita dijadikan anak. Apa bedanya budak dan anak? Budak gak punya masa depan. Budak dosa yang masa depannya cuma mati, saudara. Susah, sengsara. Tapi hari ini kita ditebus. Kita punya status baru sebagai anak. Anak punya masa depan. Anak punya kemerdekaan. Artinya saudara bisa mengalahkan segala keinginan daging, segala dosa. Karena saudara punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin, saudara. Seorang anak bahkan dikatakan dia memiliki berhak menerima warisan kerajaan surga. Ayo kita datang kepada Tuhan. Bukan seperti seorang budak. Seorang budak selalu khawatir akan masa depannya. Seorang budak selalu takut dengan kehidupannya. Tapi berbeda dengan seorang anak. Seorang anak dia tidak pernah khawatir. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak pernah takut, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya sering ceritakan bagaimana saya masuk ICU. Ya, jangan bosan, saudara ya. Saya masuk ICU, dokter katakan harus beli obat dengan harga tertentu. Cukup mahal. Karena memang ini satu-satunya obat yang dibutuhkan. Waktu itu, saudara. Saya sempat telepon sama istri saya. Ya, sebenarnya dia nggak mau cerita, tapi karena susternya cerita sama saya tentang harga obatnya, makanya saya tanya. Saya bilang, punya uang nggak? Lalu istri saya bilang gini, jangan khawatir masalah uang. Nanti tak minta sama papaku. Saya bingung, papamu yang mana gitu ya? Sama papaku yang di surga. Lalu dia balik ke hotel, saudara. Dia cerita ini kesaksiannya istri saya. Dia nyembah Tuhan. Dia minta duit, saudara, sama Bapak di surga. Sebagai seorang anak, saudara. Dia nyembah Tuhan. Ada sebuah lagu yang dikatakan, yang ku tahu, engkau kerjakan Tuhan, seturut firman-Mu bagi kemuliaan. Yang ku yakin, dia sediakan seturut kasih-Nya padaku. Dan hari itu, saudara, mujizat terjadi. Tuhan sediakan semua yang kami butuhkan, perlukan, saudara. Dengan cara yang ajaib. Kayu salib membuat kita yang dulu budak, khawatir, takut, gak punya masa depan. Percayalah, Tuhan sudah tebus. Dan kita jadi anaknya. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, saudara, hari depan.
Huruf H bicara tentang hari depan atau hope melalui kuasa salib. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, ini alasan Tuhan datang. Dan dia mati buat kita. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dosa telah membuat kita kehilangan banyak hal. Dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, masa depan, rasa percaya diri, rasa diterima, rasa dicintai. Itu dosa. Bukan cuma dicuri, bahkan dibunuh, bahkan dibinasakan. Tapi malam hari ini kita mengingat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia datang. Dia selesaikan semua. Apa yang pernah hilang, apa yang pernah dibunuh oleh iblis, bahkan mungkin pernah dibinasakan oleh iblis. Dengan kuasanya yang ajaib, yang dahsyat. Dia datang, saya bayangkan Tuhan datang bukan cuma seperti seorang manusia biasa, anak tukang kayu, enggak. Dia datang sebagai seorang yang berjuang, seorang yang pejuang. Selama mungkin hari itu 4.000 tahun sejak Adam jatuh di dalam dosa. Tuhan yang tidak pernah lelah, Tuhan yang gak pernah capek berjuang buat saudara dan saya. Yang mungkin hari ini kita mungkin sekarat dengan keadaan kita, hopeless hidupnya. Halo, ayo bersukacita, ada kabar baik bahwa Tuhan yang kita sembah, Dialah Tuhan yang memperjuangkan setiap kehidupan saudara dan saya. Supaya kita punya hidup, dan bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan menyerah, jangan berputus asa malam hari, kata Tuhan. Engkau adalah anakku laki-laki, engkau adalah anakku perempuan, yang ku cari setiap hari, setiap waktu, kata Tuhan. Aku rindu bersekutu, aku rindu tinggal denganmu, aku rindu engkau mengalami kasih yang sejati. Kasih yang tidak menuntut apapun, bahkan kasih yang rela menyerahkan nyawanya, supaya setiap saudara saya memiliki kehidupan. Ingat kematian dari atas kayu salib. Kasih yang sempurna membawa penebusan. Kasih yang sempurna yang selalu rindu menyertai tinggal bersama kita. Kasih yang sempurna yang selalu kerindu supaya setiap saudara tidak ada yang sakit. Kita semuanya sembuh. Dan kita adalah anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi anak kesayangan yang memiliki hari depan. Karena itu Yesus waktu di atas kayu salib, dia berteriak sebuah kata, it's finished. Sudah selesai. Minta tolong slide terakhir kita tampilkan. Ini saya dapat slide ini, saudara, melalui teman saya, dia kirim ke saya. Saya lihat ini, saya nangis. Sudah baca? Apa yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib? Yesus membayar semuanya. Dosa dibayar. Malu, rasa kecewa dibayar. Rasa sakit dibayar. Kesalahan masa lalu, Tuhan bilang dibayar. Penolakan, kesepian, perbudakan dosa, kematian spiritual. Tuhan katakan, nak, sudah aku bayar. Berapa jumlah yang harus kita bayar kepada Tuhan? 0. Berapa jumlah yang harus kita ganti supaya kita merdeka? 0. Tuhan bilang, selesai, sempurna. Bolehkah kita beri sorak-sorai buat Tuhan, saudara? Amin. Bukankah dia anak domba yang layak? Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang saudara pegang, roti dan anggur ini,
Ini bukan liturgi. Saya berdoa supaya waktu saudara mengangkat roti dan anggur ini seperti saudara mengangkat tadi saudara ya, nota dibayar lunas, kwitansi dibayar lunas ada di sini. Jangan khawatir, jangan takut dengan itu. Haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Mari kita naikkan dan coba bersyukur. selalu di setiap waktuku. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama katakan karya terbesar. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau puteraku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan engkaulah karya terbesar dalam setiap kehidupan kami. Tanpa penebusan, tanpa korban-Mu, hidup kami sia-sia. Yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau puteraku. Sebentar kita akan melihat sebuah cuplikan tentang kasih yang sempurna itu yang diberikan kepada setiap saudara saya malam hari. قبل لك وأقول تناوك اسمي للكومي هيف قبله ستايو تنادمي تبريثا خدثا تهيف لكم وخربين تماشلع خطاين ودو تنالة تقرني
Dilahir di nemor. Tiap tim. Sampai sebentar ini. Yesus menanggung semua kutuk. Dan dia katakan, sudah selesai. Ya, Dad. Mari sama-sama kita angkat roti. Apa yang kita lihat itu adalah sejarah, dan sejarah membuktikan pembunuhan manusia yang paling sadis yang pernah ada. Dibunuh dengan cara yang paling kejam, paling keji. Namanya Yesus. Dia mati bukan karena kesalahannya. Dia lakukan sebab itu adalah satu-satunya cara supaya setiap saudara dan saya hari ini kita diselamatkan. Dan kita bersyukur hari ini. Kalau hari ini kita masih bernafas, kita menikmati kebaikan pemeliharaan Tuhan. Dan sampai hari ini kita masih bisa mengangkat roti ini, saudara. Inilah tanda kasih yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, Rabbasya. Irabasya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat darah, buat tubuhmu Tuhan. Kalau malam hari ini kami datang Tuhan, kami bukan membawa segala kebanggaan kami. Kami datang sebagai orang yang berdosa, paling berdosa, bahkan mungkin paling rusak, paling bejat Tuhan. Paling mengecewakan Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang memperoleh kemurahan-Mu sekali lagi Tuhan hari ini. Dan kami masih layak, kami dilayakkan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Bukankah roti yang kita angkat, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan. Kita angkat cawan. Inilah darah itu saudara. Darah yang mulia. Darah yang mahal. Darah anak domba. Darah yang paling berharga yang di Tuhan curahkan.
seorang demi seorang, setiap kita ditebus dan lunas harganya. Kita bukan lagi budak, kita bukan lagi tawanan, kita bukan lagi orang yang terkutuk, tapi kitalah umat pemenang, orang yang dikasihi Tuhan, anak yang dikasihinya, yang dipeliharanya, yang dijagainya sebagai biji matanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Melalui darah-Mu Tuhan, kami memiliki kehidupan yang baru. Kami ditebus, kami dikasih, kami dicintai tanpa batas. Kami bersyukur Tuhan, melalui persekutuan dengan darah-Mu. Bukan kacauan yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita menikmati darah Yesus. Haleluya. Mari kita berikan penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, kami bangga, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau layak menerima segala pujian kami. Engkau layak Tuhan menerima hormat kami. Engkau layak Tuhan. Haleluya, terima kasih. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau pemenang Tuhan. Engkau menang mengalahkan maut, sehingga kami hidup hari ini. Aku hidup Tuhan, aku diselamatkan Tuhan, karena kematian-Mu. Haleluya. Mari saudara kita berikan sorak-sorai buat Tuhan yang mati buat kita. Dia yang telah menang mengalahkan maut, mengampuni setiap saudara saya. Haleluya. Terima kasih. Mari saudara kita mengangkat tangan kita ke atas. Tuhan, kami tahu apa yang Kau bayar tidak akan pernah sebanding dengan apa yang pernah kami bisa berikan dalam hidup kami. Segala pujian, segala penyembahan kami tidak sebanding Tuhan. Persembahan kami, ketulusan kami, kesetiaan kami gak pernah sebanding Tuhan. Sebab kami tahu dunia yang ada di dunia tidak bisa pernah menebus kami, tidak pernah bisa akan menolong kami. Tapi Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang telah memperjuangkan setiap kehidupan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah menyerahkan kehidupan-Mu, kami juga mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami. Saudara sebut nama saudara masing-masing. Ini Lukas Tuhan. Kami menyerahkan hidup Tuhan dalam tangan Tuhan. Pegang Tuhan, pegang Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Ini aku anak-Mu Tuhan, yang hilang dan hari ini Kau temukan Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan, yang pernah mati dan bangkit hari ini. Karena karya salib-Mu yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, berkat-Mu mengalir hari ini, kasih-Mu mengalir. Kami berdoa, bukan sekedar kami tahu tentang kasih-Mu, tapi kami mengalami akan kasih-Mu senantiasa Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mari Tuhan, terus Kau berbicara dalam setiap hati dan batin kami Tuhan, sehingga kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama sudah katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau
mau dengar warta untuk minggu ini? Ya, shalom Bapak Ibu. Luar biasa kita hari ini merayakan Hari Jumat Agung bersama-sama dengan gereja yang ada di cabang-cabang, yang ada di Cepu, yang ada di Kuwu, di Pati Plangitan, di Mojoklet dan di Banyutawa. Kita boleh merayakan Jumat Agung bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sangat diberkati ya hari ini kita bisa merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan telah menebus hidup saudara dan saya, yang mengubah kehidupan kita sehingga kita punya masa depan yang luar biasa, sehingga kita pulang, kita tidak susah, kita tidak khawatir lagi. Tapi kita akan pulang dengan penuh sukacita karena kita percaya hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib dan kita dijadikan anak-anaknya yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin ya. Warta hanya satu saja yang akan disampaikan, yaitu nanti hari Minggu kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Ya, jangan lupa kita hadir bersama-sama karena penebusan dan kebangkitan adalah satu, di mana karya Allah untuk isi dunia ini, untuk saudara dan saya. Ya, kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan segera selesaikan ibadah ini. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara hari Minggu bisa bawa keluarga, bisa bawa jiwa-jiwa ya, karena Yesus mati dan Yesus bangkit untuk semua orang, iya, untuk isi dunia ini. Oleh sebab itu kita tidak selamat sendiri, tapi kita mau semua orang juga diselamatkan Tuhan, menikmati Paskah bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Naikkan
siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Oh Rabasyatakaya, hati kami sungguh melimpah-limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan sudah nyatakan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu, firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang berkuasa. Engkau mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami yakini oleh sebab itu Tuhan, kami boleh pulang dengan kemenangan, boleh pulang dengan penuh sukacita. Karena segala kegagalan kami sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Kami memiliki masa depan yang luar biasa, masa depan yang gilang gemilang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, hikmat yang dari surga, dan biar Engkau pakai kemanapun dia Kau utus pergi, menyampaikan isi hati Tuhan, suara Tuhan, boleh memberkati banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami Tuhan yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan-Mu. Tuhan terima kasih, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami boleh membawa ucapan syukur di rumah Tuhan. Biarlah ini berguna bagi kerajaan Tuhan, lewat gereja Tuhan di mana kami ada, di mana kami boleh bertumbuh. Kami juga mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah ini boleh Tuhan menjadi satu tanda ketaatan kami, kesetiaan kami. Dan kami percaya Tuhan, penggenapan akan firman-Mu, janji-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Juga anak-anak-Mu yang masih mengikuti ibadah secara online. Kami boleh mengangkat tangan kami. Kami menerima segala yang terbaik dari kasih yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri yang sudah menyelesaikan bagi kami di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai segalanya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada masa depan yang pasti. Terima kasih, pulang dengan kemenangan, pulang dengan sukacita, pulang dengan kesembuhan, pulang dengan berkat, pulang dengan masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau yang menyinari setiap kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu dan memberi kami damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Pulang dengan persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terus menyertai kita dari sekarang ini sampai lama-lamanya, sampai Maranatha Ia datang kembali, didapati kita tidak bercacat celah dan boleh hidup berkenan di hadapan Dia. Terima kasih Bapa, kami sambut semua berkat yang terbaik di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat Jumat. Silakan duduk dulu saudara. Kami akan mengundang Bu Darso untuk menyampaikan pengumuman. Pojok. Shalom, selamat malam. Saat ini kami akan mengumumkan, tadi sudah diumumkan Bu Esther, besok hari Minggu kami mengundang Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin ada kenalan bisa diajak. Besok hari Minggu saudara akan menerima minyak urapan. Saudara sekalian akan menerima minyak urapan. Ya. Kita tahu hari-hari ini ya, pandemi belum selesai dan mungkin juga bisnis-bisnis semua rondok-rondok agak seret ya saudara. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara besok hari Minggu untuk hadir di tempat ini mengikuti ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin.
Dan sekali lagi saudara akan menerima minyak urapan dari Blora. Nggih, begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan sekarang boleh pulang. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup